Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok kami. Nama saya Rehan Sakadara dengan NIM 70219017. Untuk selanjutnya Rega. Nama saya Rega Chandra Kirana dengan NIM 67021940553. Untuk selanjutnya Nadia. Perkenalkan, nama saya Nadia Nafemi Wilza dengan NIM 6702190040. Ya, mohon maaf untuk Nadia, kameranya agak masalah jadi tidak terlihat mukanya. Oke. Oke, hal yang pertama, di sini saya menggunakan rangkaian asinkronus. Nah, perbedaannya sih apa sih dengan sinkronus dengan asinkronus? Nah, untuk sinkronus sendiri itu dari sini itu menyambung semua ke sini, ke clock satu sama lain. Seperti itu. Kemudian di sini juga nyambung ke clock juga. Nah, di sini saya tidak menyambungkan semua, jadi ini bisa dikatakan disebut dengan asinkronus. Seperti itu. Nah, kemudian untuk cara kerjanya sendiri itu hmm, sini kan pertama di sini itu ada detik, menit sama jam. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, hal yang pertama gitu seperti ini ya. Kita detik itu kan sampai 10. Nah, kita di sini kita ngebatasin berangka nilai sampai 10 ya, sampai 10. Berarti ketika di sini angkanya sampai 10 itu langsung ngereset gitu. Terus masuk ke sini gitu. Nah, kita bisa lihat di sini untuk ngebatasinya yaitu binarnya yaitu 1010. Nah, kita ngebacanya dari sini. Jadi ini 1, ini 0, ini 1, ini 0. Jadi ini di keynote yang asalnya inputnya 1 di keynote jadi 0. Jadi sini input 0, ini 1, ini 0, ini 1. Seperti itu. Kemudian fungsi ini sendiri itu untuk ngereset. Jadi ketika semua ini udah bernilai true, ntar di sini keluarnya jadi false, nah ntar ngereset sendiri seperti itu. Nah, untuk yang di sininya, nah misalnya di sini semua udah bernilai true, ntar dia akan masuk ke sini menjadi bernilai 1. Jadi 110. Nah, kan di sini detiknya tuh sampai 60 detik. Nah, kita membatasinya sampai 6 berarti. Kita bisa lihat di sini yaitu sampai 110 ya. Nah, ini sampai 6. 6 110. Nah, kita lihat di sini 1 1 0. Seperti itu. Jadi apabila di sini sudah bernilai true semua, ntar bakal nge-reset ke 0 kembali. Seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara kerja Java flip-flop ini. Jadi hal pertama, input pertamanya itu 0. Kemudian jika 0, maka keluarannya akan menjadi 1. Nah, ketika 1, maka keluarannya lagi di base 1 itu menjadi 0. Nah, jika di sini nilainya 0, maka akan mengeluarkan ke rangkaian setelahnya itu menjadi 1. Kemudian di sini asalnya 0, kemudian berubah menjadi di sini angkanya 1. Nah, kan jadi jika nilainya 0 itu maka akan mengeluarkan output ke sebelahnya, setelahnya gitu. Jadi sini 1, ini 1, jadi tidak berubah. Nah, kemudian kan jika 0, maka yang sebelahnya akan menjadi 0. Nah, akan mengeluarkan lagi setelahnya menjadi 1. Nah, kemudian yang bawahnya lagi di sini menjadi 1, kemudian setelahnya menjadi 0, kemudian jadi 1.
seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang bawah jadi 0. Nah, di sini jadi 1, 1, ini 1. Begitu juga seterusnya. Jadi ini ngebacanya itu dari kanan. Seperti ini kan. Idenya jadi 01, 01, 01, 00, 11, 00, 11. Di sini 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Di sini 0, 0, 0, 0, 0. Ini ke bawahnya 1, 1, 1. Seperti itu. Jadi ini ngebacanya dari kanan. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen apa aja yang ada di sini. Yang pertama itu seven segmen atau segmen 7. Segmen 7 itu ini. Ini fungsinya untuk ini adalah komponen bagian untuk digunakan untuk menampilkan angka atau bilangan desimal. 7 segmen tersebut terbagi menjadi 7 batang LED yang disusun membentuk angka 8 dengan menggunakan huruf A sampai F yang disebut dot metrik. Terus yang selanjutnya yaitu IC 7476 yang berfungsi untuk counter. Terus selanjutnya ada komponen ini gerbang NAND. Gerbang NAND ini akan menghasilkan output logika 0 bila semua inputnya memiliki logika 1, sedangkan gerbang NAND akan menghasilkan keluaran logika 1 bila salah satu input atau semua input memiliki logika 0. Selanjutnya itu clock. Yang selanjutnya yaitu clock. Clock ini berfungsi untuk mengalirkan input gerbang N. Gerbang N ini identik juga dengan saklar seri di mana supaya rangkaian bekerja maka kedua saklar harus dalam posisi on. Rangkaian yang ini itu untuk jam per jam yang ada di sini. Di ini nih. Jam. Terus yang tengah yang ini. Yang tengah itu untuk ini. Apa ini? Menit. Menitnya. Terus yang paling atas yang ini untuk detik per detik. Jadi coba kita mulai. Kita simulasikan. Oke, habis itu kita ganti clock-nya jadi 1 Hz. Oke. Habis itu kita mulai lagi. Oke, ini udah berhasil ya. Sesuai ini. Apa? Jam digital. Selanjutnya kita akan coba troubleshoot pada clock. Buka kalau gitu. Nah, jika frekuensinya lebih dari 1, maka detiknya akan berjalan semakin cepat. Sedangkan, bener deh. Iya bener. Di-run dulu ya. Nah, bisa dilihat detiknya berjalan semakin cepat. Udah. Kembali lagi ke clock-nya. Sedangkan frekuensinya 1, maka detiknya berjalan dengan normal. Nah, bisa dilihat pada rangkaian tersebut. Selanjutnya pada IC 7476, jika penempatannya salah, maka keluarannya
nggak sampai pada angka 9, tetapi nyampainya pada huruf E. Lanjut. Jika inputan IC-nya 1010, maka batasannya sampai 10. Terus apa lagi? Sekian dari kami. Maaf bila banyak kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.